adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan sistem koordinat. Sistem koordinat ada di bab 2, bidang Kartesius, kelas 8, semester 1. Perhatikan soal ini. Gambarlah titik A 4,4, B negatif 8,4, C negatif 8, negatif 3, dan D 4, negatif 3. Ada 4 soal. Hubungan keempat titik tersebut dengan garis. Bangun apakah yang terbentuk? Berapa jarak titik A ke sumbu Y? Berapakah jarak titik C ke sumbu X? Berapakah jarak titik D ke titik 0,0? Terlebih dahulu, kita akan menggambar pada sistem koordinat, bidang koordinat. Oke adik-adik, di sini sudah Kak Dori gambar koordinat kartesiusnya. Kita akan menempatkan titik-titik ini pada bidang koordinat. Yang pertama titik A, kita mulai X, Y. X-nya 4, Y-nya 4. Ini Y, ini X. 4,4. Kita buat garis putus-putusnya. Kita tulis ini sebagai titik A. 4,4. B negatif 8,4. X-nya negatif 8, Y-nya 4. Kita tulis di sini sebagai titik B. Negatif 8,4. C-nya negatif 8, negatif 3. X-nya negatif 8, Y-nya negatif 3. Kita tulis di sini sebagai titik C. C negatif 8, negatif 3. Titik terakhir, titik D, 4, negatif 3. X-nya 4, Y-nya negatif 3. Kita tulis di sini sebagai titik D. 4, negatif 3. Nampak terlihat sangat jelas. Titik A, titik B, titik C, dan titik D akan membentuk bangun. Bangun apa? Bangun persegi panjang. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jawaban yang A kita tulis membentuk bangun persegi panjang. Kita akan lanjut ke soal nomor B. Soal B, jarak titik A ke sumbu Y. Kita perhatikan titik A dan sumbu Y. Kita hitung dari Y, sumbu Y, menuju ke titik A. Perhatikan di sini garis putus-putusnya. Garis putus-putusnya ya. Kita perhatikan ya. Kita hitung. 0 menuju ke 1. 1, 2,
3, 4. Jarak titik A ke sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Empat satuan, buka kurung, di sebelah kanan sumbu Y, tutup kurung, titik. Jarak titik A ke sumbu Y. Berarti yang kita perhatikan adalah sumbu Y yang tegak ini menuju ke titik A. Di sini kan nampak garis putus-putusnya. Kita hitung dari sumbu Y menuju ke titik A. 1, 2, 3, 4. 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Kita akan lanjut ke soal C. Soal yang C, jarak titik C ke sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Kita perhatikan titik C, negatif 8, negatif 3. Di sini titiknya. Ke sumbu X. Berarti kalau kita menghitung, kita hitung dari sumbu X menuju ke titik ini. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan yang ini. 0, 1, 2, 3. 3 satuan. Kita tulis. 3 satuan. Di mana titik C ini berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Soal yang terakhir, nomor D, kita tulis di sini ya. Jarak titik D ke titik 0,0. Di sini 0,0. Di sini titik D. Kita hitung dari yang mendatar dulu. Oke, dari yang mendatar. Berapa? Kakak gunakan spidol warna biru. Dari yang mendatar ya, dari titik 0 menuju ke garis putus-putus yang ini, titik D. 1, 2, 3, 4. 4 satuan adalah 4 satuan dalam kurung 4 satuan apa? 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan. Kita tulis yang rapi. 4 satuan ke kanan. Dan perhatikan yang tegak. Titik 0 menuju ke titik D. Yang tegak kan yang ini, garis putus-putusnya. Negatif 3 ini. Kita hitung ya, berapa? Menggunakan spidol warna biru. 1, 2, 3. Dan 3 satuan
kemana? Ke bawah. Titik D berada di bawah sumbu X. Ke bawah. Titik. Jadi, jarak titik D ke titik 0,0 kita hitungnya dari 0,0 menuju ke titik D. Dari yang mendatar dulu, baru yang tegak. Adalah 4 satuan. 4 satuan kemana? Ke kanan. Dan 3 satuan ke bawah. Jadi kalau kita pisah, jarak titik D ini terhadap sumbu X. Kalau kita pisahkan kayak gini. Titik D terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ya. Kita perhatikan. Sumbu X yang ini. Titik D. Berarti kita mulai dari sumbu X menuju ke titik D. Berapa? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3 satuan. Kalau terhadap sumbu X, arahnya hanya ada 2, atas atau bawah. Titik D ini arahnya ke bawah. 3 satuan di bawah sumbu X. Titik. SB ini Kak Dori singkat. Sumbu. Titik D terhadap sumbu Y. Perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y yang tegak ini. Oke? Sumbu Y yang tegak terhadap titik D. Garis putus-putusnya yang mana? Yang ini. Yang tegak ini. Nah, sumbu Y-nya ini kita mulai dari titik 0 ya. Dari titik 0, garis putus-putusnya yang ini. 4 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, arahnya ada 2. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Titik D ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan sumbu Y. Titik. Kalau digabung seperti ini kan 4 satuan. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke adik-adik? Adik-adik, untuk menentukan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y, dapat adik-adik lihat pada titik-titik ini. Misal, titik D terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y, kita ambil X positif. Sini, di sini kan X-nya X, Y. X-nya 4, jadi 4 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, arahnya ada 2. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y. Kalau jarak titik terhadap sumbu X yang kita ambil adalah Y. Y positif. Titik D terhadap sumbu X. Perhatikan Y positif.
Y di sini kan negatif 3. Positifnya adalah 3. 3 satuan. Negatif ini arahnya ke bawah. Terhadap sumbu X arahnya ada 2. Di atas atau di bawah sumbu X. Contoh yang B. Jarak titik B terhadap sumbu Y. Kakak tulis di mana ya? Di sini. Jarak titik B terhadap sumbu Y. Berapa jaraknya? Jaraknya kalau terhadap sumbu Y, perhatikan X. Perhatikan X-nya, kita ambil X positif. X-nya kan negatif 8. Positifnya adalah 8. Kita tulis di sini 8 satuan. Arahnya, kalau terhadap sumbu Y, di kanan atau di kiri? Negatif di kiri. Ke kiri sumbu Y. Jarak titik B terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, kita ambil Y positif. Y-nya 4. 4 satuan. Arahnya kemana? Terhadap sumbu X, arahnya ada 2. Di atas atau di bawah. 4-nya kan positif di sini. Artinya di atas. Di atas atau ke atas? Ke atas sumbu X. Oke adik-adik, sudah paham ya? X itu bisa disebut sebagai absis. Y bisa disebut sebagai ordinat. Misal, berapakah nilai absis pada titik B? Nilai absis pada titik B sama dengan X. X sama dengan negatif 8. Berapakah nilai ordinat pada titik B? Nilai ordinat pada titik B sama dengan Y. Sama dengan 4. Nilai absis pada titik C sama dengan X sama dengan negatif 8. Dan nilai ordinat pada titik C sama dengan Y sama dengan negatif 3. Sudah paham ya adik-adik mengenai jarak antara titik ke sumbu X dan sumbu Y? Jarak antara titik ke titik 0,0. Terima kasih adik-adik sudah belajar dan sudah menonton video Kak Dori. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yuk, ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea. Dadah!